Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sedara, sedekah darah dimanapun kalian berada. Di sini dengan saya Melisa Putri dan akan menemani 20 menit ke depan ruang dengar Anda. Di sini kita akan membahas tentang BFLF. Apa sih itu BFLF? Dan sekarang kita sedang bersama pendiri pusat BFLF Indonesia, Bapak Michael. Dan kita akan menyapa Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak, gimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah sehat, semangat, dan terus berbagi. Nah, Pak, kalau boleh tahu ceritakan sedikit bagaimana sih berdirinya BFLF ini, Pak? Ya, pertama itu 10 tahun yang lalu pada saat tepatnya 26 Desember 2010 saya bekerja di Bapeda dan melihat tetangga yang membutuhkan darah. Dan saat itu ya qadarullah ya, saya meninggal dan banyak sekali yang membutuhkan darah. Saya pikir kenapa nggak ini dibuat sebuah wadah sehingga menjadi tempat untuk orang mengadu gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan gitu semuanya. Dan saat ini BFLF ya berkembang sampai di seluruh kabupaten kota dan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ada di mana aja nih daerah-daerah BFLF daerah itu berkembang begitu Pak? Ya, awalnya di Banda Aceh, pusatnya di Banda Aceh. Yang kedua itu di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan selanjutnya itu di daerah Aceh Selatan, terus di Singkil, terus di Melabu, Subu Salam, dan berkembang sampai hampir di 23 kabupaten kota sudah ada perwakilan. Dan untuk Indonesia ada 11 provinsi, sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah dengan teknologi media sosial sangat mudah dan sangat gampang untuk kita mensosialisasikan dan mengajak ke seluruh teman-teman yang ada yang dimanapun yang berada gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih program yang sudah berjalan dan apa program yang akan dibangun kembali untuk BFLF ini Pak? Ya, program utamanya adalah darah, karena nama dari Blood for Life Foundation itu kan darah untuk kehidupan. Bagaimana kebutuhan darah itu tidak bisa tergantikan. Kalau kita misalnya gini, kita sakit, nggak ada obat ini, kita bisa gantikan obat ini dengan dosis dan kandungan yang sama. Tetapi kalau darah itu tidak bisa diganti dengan jus, nggak bisa gitu ya. Atau diganti dengan apa. Tetap darah itu sesuatu yang melekat dalam tubuh dan itu hanya satu-satunya. Sehingga pada saat orang yang membutuhkan darah di PMI atau di rumah sakit kosong, kita sebagai relawan hidup lah ya, untuk dapat memberikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Setelah itu, di saat kita melihat pasien-pasien yang membutuhkan darah itu bukan hanya darah saja, tetapi juga butuh tempat tinggal gitu. Karena kita melihat langsung pasien talasemi yang setiap bulan harus ditransfusi, pasien kanker dan pasien yang hemofili, juga pasien-pasien yang gagal ginjal. Mereka-mereka ini harus datang dari kampung ke rumah sakit Jalan Abidin. Mereka butuh tempat tinggal. Disinilah kita berpikir kenapa nggak kita coba mencari tempat yang saat itu pertama kali 2014. Berarti kalau sekarang sudah 7 tahun lah. Dan alhamdulillah gitu, antusias masyarakat. Jadi masyarakat yang mau datang ke Banda Aceh nggak takut lagi nih, saya nanti mau tinggal di mana dan nanti kalau seandainya ada apa-apa saya bisa berteduh di mana. Ya, di sini kita membuat rumah singgah dan sekarang rumah singgah kita ada lebih kurang 5 cabang. 5 cabang di mana aja itu Pak? Di Lamprit ini ada 2. Satu BFLF yang di pusat yang ada di sini di Jalan Gabus 52 Lamprit. Ada rumah singgah BFLF Abia di Jalan Pari di belakang kita juga. Terus ada BFLF Aceh Selatan di depan Rumah Sakit Yuli Denawai. Dan di Jakarta ada rumah singgah yatim duafa kita di Cakung, dan juga satu lagi di Banyumas, Purwokerto, itu di belakang rumah sakit Profesor Margono, dan kita pusatnya
Pusatnya di Banda Aceh, Pak, ya? Dan kita punya cabang di sana. Jadi dari Aceh untuk Indonesia. Bagaimana program kedepannya yang akan dijalankan oleh BFLF itu sendiri? Ya, bukan hanya darah, rumah singgah, kita juga memberikan pelayanan antar jemput pasien pakai ambulan gratis. Karena pasien thalassemia yang ada kita antar jemput itu lebih kurang 10 orang gitu. Mereka setiap bulan harus datang, butuh ongkos, dan juga banyak yang difabel, tidak bisa berjalan pakai kursi roda. Kita juga ada program sedekah air. Kita juga punya mesin air kan kita berikan. Kita juga ada klinik juga bekerja sama dengan PABDI, Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia Cabang Aceh, memberikan pengobatan gratis dan standby. Dan kita kedepannya juga berpikir bagaimana bisa mengedukasi masyarakat. Dan mimpi kita bisa membuat the hospital bus, rumah sakit berjalan. Rumah sakit berjalan. Ya, dengan bus gitu ya. Jadi bisa menjangkau kampung-kampung, daerah-daerah bencana alam dengan dokter spesialis dan obat-obat terbaik. Dan ini kita persembahkan untuk masyarakat lah gitu. Kalau boleh tahu Pak, di dalam rumah singgah itu ada masyarakat yang memiliki penyakit apa itu Pak? Ya, kalau untuk rumah singgah memang kita berikan aturan, yaitu tidak boleh penyakit yang menular. Gitu. Jadi yang menular itu sangat kita larang dan kita tidak bolehkan karena akan berakibat fatal bagi yang lain, dan kita juga tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan saat ini kita menerima penyakit-penyakit kronis yang tidak menular seperti kanker, tumor, gagal ginjal yang akan melakukan rutinitas berobat di rumah sakit, thalassemia, hemofili. Pokoknya yang masyarakat yang memang membutuhkan kita terima di sini dengan persyaratan juga tidak boleh lebih dari 2 pendampingnya. Berarti tidak boleh lebih dari 2 pendampingnya, karena akan berakibat dengan pendampingan pasien yang lain karena kapasitasnya kecil rumah singgah ini. Berbicara tentang mendirikan BFLF Indonesia atau orang sering mendengarnya itu darah kehidupan Pak kan? Kalau boleh tahu ini untuk dananya nih Pak. Untuk awalnya itu bagaimana Pak? Apakah memang sudah ada donatur atau memang dari pribadi sendiri? Ya, dalam pendirian dan menggerakkan BFLF sampai detik ini, sampai saat ini, dari awal semua kekuatannya sahabat BFLF. Jadi teman-teman yang bersimpati, yang melihat perjuangan ini tidak bisa mendonor, bisa menyumbang, tidak bisa menyumbang juga bisa memberikan sumbangan pikiran, tulisan dan sebagainya. Jadi semuanya donasi sedekah kawan-kawan. Jadi tidak bertumpu dan tidak pernah berpikir untuk didukung dari satu lembaga atau pemerintah, enggak. Kita berjalan saja. Berarti kita berjalan yakin dengan seadanya, ya? Kita yakin bahwa apa yang kita buat baik, insya Allah Allah akan bantu. Dan hal ini terbukti, ini udah 10 tahun. Udah 10 tahunnya berjalan? 10 tahun udah berjalan dan alhamdulillah. Menjalan 10 tahun atau menjalan 11 tahun nih Pak? Menjalan 11 tahun. Menjalan 11 tahun, alhamdulillah. Nih Pak, kalau berbicara tentang fasilitas antar jemput pasien, untuk check up ataupun kemoterapi segala macam begitu Pak. Itu bagaimana Pak fasilitasnya Pak? Ya, kita memiliki ambulan. Ambulan pribadi dari BFLF sendiri? Enggak, ambulan kita ada bantuan dari Bank Aceh. Oh, dari Bank Aceh. Ada bantuan dari anggota dewan juga, ya, Pak Zainal juga, Pak Safwan juga. Ada bantuan dari pribadi juga, Pak Sugiharto, yang sekarang ambulan itu kita titip di BFLF Banyumas Purwokerto. Banyumas. Jadi di BFLF Banyumas Purwokerto itu bukan hanya rumah singgah, tapi juga ambulan ada di sana. Ambulan juga ada. Yang menjalankan orang kita juga, orang Aceh Selatan. Orang Aceh Selatan. Ya, di sana orang daerah Meki sana asalnya. Jadi fasilitasnya adalah ambulan, standar ambulan. Standar. Ada tempat tempat tidur kan, ada oksigen, dan juga ada relawan kita, relawan yang siap standby 24 jam untuk mengantar dan menjemput. Bukan hanya pasien rumah singgah, tetapi ada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, kita juga membantu. Gitu. Berarti tidak hanya untuk rumah singgah, namun terbuka untuk kalangan masyarakat begitu Pak? Ya, terbuka untuk kalangan masyarakat dengan jarak tidak lebih dari
wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Berarti kalau misalnya sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar itu masih memungkinkan untuk dijemput begitu Pak? Masih dijemput dan masih bisa kita respon dengan cepat. Mengenai fasilitas tadi, apakah ada yang kekurangan begitu Pak untuk perjalanan masyarakat atau bahkan yang dari luar daerah Banda Aceh, luar Aceh Besar, kan mungkin seperti Abdia atau wilayah tengah, wilayah barat, wilayah timur, utara begitu Pak. Mungkin kan ada yang ingin berangkat ke rumah sakit ZA dan atau mau berangkat ke rumah singgah ini, itu bagaimana Pak? Apakah ada penjemputan khusus atau ada gimana itu Pak? Atau memang menggunakan dana pribadi dari pasien tersebut Pak? Ya, kalau untuk pasien-pasien yang selama ini datang dari luar daerah, itu memang mereka naik angkutan umum kan, naik L300 dengan langsung ditujukan ke rumah singgah. Setelah istirahat sehari 2 hari, itu biasanya baru ke rumah sakit. Tapi kalau ada hal-hal yang urgent yang memang harus diantar, bisa memakai ambulan yang ada kita titip, kita berikan dan dimiliki oleh BFLF di saat ini masih ada 2, satu di daerah Aceh Barat, satu lagi di Aceh Barat Daya. Saya berharap kedepannya seluruh BFLF punya ambulan. Gitu. Sebagai contoh, misalnya daerah Singkil, kalau seandainya memang ada pasien yang bisa disupport, usahakan depannya. Nah Pak, jadi kalau misalnya kembali lagi ke darah nih Pak ya, karena darah kehidupan untuk masyarakat begitu Pak. Bagaimana sih cara BFFF membantu mencarikan darah untuk teman-teman BFLF ini Pak? Ya, kita memiliki grup-grup ya, grup-grup. Jadi kalau seandainya yang membutuhkan darah itu wilayah, misalnya wilayah Singkil, atau Yusuf Salam, atau wilayah Labuh, kita akan share juga ke wilayah sana. Karena bagaimanapun darah itu tidak bisa di beda tempat gitu. Dia harus sama. Alhamdulillah dengan adanya teman-teman yang cabang di daerah sehingga memudahkan untuk bisa mendapatkan darah. Kalau seandainya di luar daerah BFLF, kita share melalui media sosial yang ada di BFLF, ada Instagram, ada Facebook, dan ada yang lainnya gitu, sehingga yang lain bisa dapat, bisa mengetahui dan bisa mendonorkan darah gitu di tempat rumah sakit yang terdekat gitu. Ini Pak, karena mungkin teman-teman bakal banyak yang tahu karena kita sekarang sudah mulai podcast nih Pak, podcast perdana kita. Ini perdana. Dan mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu, nanti bakal menonton video kita. Ada nggak sih link yang untuk mungkin untuk mencarikan darah kayak gitu Pak, atau media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube kayak gitu Pak? Apa sih nama-namanya nih Pak? Kita sekalian promosi aja nih Pak. Ya, untuk seluruh sahabat BFLF dimanapun berada, kalau seandainya ingin memberikan mencari informasi ya tentang BFLF, tentang kebutuhan darah, tentang juga rumah singgah, bisa dihubungi di WA center kita di 0823 70 80 90 08. Jadi 0823 70 80 90 08. Terus di Facebook juga ada BFLF Indonesia, Instagram BFLF Indonesia, di Twitter juga sama. Berarti kita ada Twitter juga Twitter Pak? juga ada BFLF Indonesia juga. Nah Pak, untuk pendiri ini, itu Bapak apakah pendiri penggerak hanya sendiri Pak? Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa saya mendirikan, mencetuskan ini di Bapeda. Di Bapeda hanya sendiri? Bapeda Aceh, saat itu saya sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian, ya saya bersama-sama teman-teman Bapeda, dan khususnya staf di bagian umum dan kepegawaian, saya ajak mereka untuk itu. Berarti pencetusnya adalah Bapak kayak gitu, bersama pemikirannya ya. Dari sana ke sini Pak, ada nggak liku-liku yang mungkin berkesan sekali dalam hati Bapak
oh ini harus aku pertahankan, atau Bapak pernah sempat down di perjalanan dari sana hingga menjelang 11 tahun ini, Pak? Ya, yang namanya sebuah organisasi yang tidak ada profit ya, secara gaji, secara keuntungan yang secara mentah. Kita kan selalu melihat bahwa rezeki yang Allah berikan kita tuh selalu ada uang nih. Padahal sedekah, rezeki, kesehatan, teman yang baik, sahabat yang baik, waktu yang baik itu juga merupakan sebuah rezeki juga. Jadi ya masa-masa sulit itu ada di saat kita bergerak, tidak ada yang yang peduli, di saat bersama-sama terus yang lain juga meninggalkan, di saat kita mau berjuang banyak terjadi fitnah sana fitnah sini, omongan sana omongan sini. Tapi yang paling utama adalah kita harus terus bergerak, ya, karena yang kita harapkan juga bukan pujian atau tepuk tangannya manusia, kan? Ya, tapi kita diharapkan adalah ridhonya dari Allah dan yang membuat kita terus bertahan, semangat dan satu detik pun tidak pernah berkurang karena banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi misalnya gini, pada saat HP saya tuh mati, WA saya tuh terakhir banyak yang masuk, Pak, saya butuh darah, Pak, saya butuh tempat tinggal, Pak, saya butuh jemput, Pak. Berarti kan dengan begitu kita harus menjaga gitu. Karena kita sekarang bukan hanya untuk secara personal diri, tetapi kita udah milik masyarakat. Kita harus menjaga sehat, harus juga hati-hatilah. Tapi kalau seandainya kita sakit atau kita terjadi apa-apa, yang rugi bukan diri kita, tapi masyarakat yang ada bersama kita juga rugi. Gitu. Pak, jadi ini motivasinya itu. Jadi ini Pak, berjalannya 11 tahun BFLF ini berdiri, Pak. Dukungan dari keluarga itu bagaimana, Pak? Ya, apapun ceritanya, yang namanya kita organisasi selalu berawalnya dari rumah. Apalagi saya kan sudah berkeluarga nih, punya istri, punya anak gitu ya. Jadi kalau dari rumah saja kita tidak nyaman, tidak disupport, tidak diberi semangat, maka jangan harap kita berhasil. Pasti di luarnya akan uring-uringan, akan menjadi the problem, ya, trouble gitu. Tapi dengan adanya dukungan dari keluarga, terutama istri, insya Allah lancar gitu. Jadi kita berjalannya juga tidak seperti orang yang cemas atau was-was atau ketakutan atau dicurigai kan gitu ya. Ya itu yang paling penting di keluarga. Terus anak-anak juga mengerti gitu. Misalnya bapaknya pulang malam, pergi sana, pergi sini. Nah, mereka paham gitu. Karena anak-anak juga saya bawa kemari. Oh, berarti sering bawa ke sini juga. Saya bawa ke rumah singgah, cari darah. Anak saya nomor 1 tuh dari umur 2 tahun saya bawa cari darah. 3 Sekarang tahun, udah jam berapa 11. Umurnya, Pak? Sekarang sudah SMP kelas 1. Pokoknya kalau lupa cari darah yuk gitu. Jadi ya mereka udah mereka juga semangat gitu, karena dan itu bagian dari penanaman nilai-nilai sosial bagi mereka bahwa hidup ini bukan buat kita saja, tapi bagaimana kita memberikan kemanfaatan buat banyak orang. Dan itulah yang terbaik yang itu disebutkan kan di Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Iya, benar, Pak. Nah, jadi sahabat sedarah atau sahabat sedekah sedarah, kita sudah berbincang-bincang bersama pendiri BFLF Pusat Indonesia untuk kemanusiaan atau untuk darah kehidupan, dan di sini untuk sahabat yang ada dimanapun berada mungkin membutuhkan darah atau informasi apapun bisa langsung kunjungi website kita atau media sosial kita, ada Instagram, ada YouTube, Twitter, dan Facebooknya juga. Mungkin hanya ini dari kami ya Pak ya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang sangat menarik, dan ini adalah podcast pertama kita nih Pak Perdana ini adalah podcast perdana kita. Nanti akan berlanjut lagi. Ya Pak, akan berlanjut untuk kedepannya Pak. Bersama para
para relawan yang luar biasa dan pendiri BFLF juga. Dan juga pasien mungkin. Dan mungkin juga nanti kita akan mendatangkan pasien, kita akan merangkul semuanya Pak ya. Atau bahkan kita bakal mendatangkan donatur juga Pak. Oke. Nah jadi untuk sahabat BFLF, pantengin terus video-video kita selanjutnya YouTube, dan di YouTube khususnya, jangan lupa BFLF Indonesia. BFLF Indonesia, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan itu aja dari kita Pak ya. Saya Melisa Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.